Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan untuk percobaan 3 yaitu Linear Time Invariant atau LTI System. Sebelumnya kami akan perkenalkan diri dulu dengan saya Alfian dengan NPM 2340302009 dan rekan saya. Jeremy Kevin Pra dengan NPM 2340303032. Dan saya Diki Satria Putra, NPM 2340302039. Dan saya Ajar Pasurian dengan NPM 234030302016. Perkenalkan, saya Michel Lindor dengan NPM 2340302024. Saya Tio Patra Damus dengan NPM 2240302028. YN-1 sama dengan 0, XN-1 sama dengan 0, Y-1 dan XN-1 menyimpan nilai output dan input dari langkah sebelumnya. Itu digunakan untuk sistem dinamis. Kemudian untuk for N sama dengan 1 banding 10, dan if N sama dengan 1, kemudian XN sama dengan 1, lalu else XN 0, setelah itu N. Jika N sama dengan 1, maka XN ini adalah sinyal impuls. Jika tidak, XN sama dengan 0, maka sisanya juga akan 0. Oke, saya lanjut. YN sama dengan 0,2 kali YN minus 1 plus XN minus 1. Ini adalah persamaan perbedaan difference equation yang mendefinisikan sistem digital. Output sekarang YN tergantung dari ini min 0,02 kali Y N1. Ini bagian umpan balik dari output sebelumnya. Lalu yang di tengah ini plus XN, ini input saat ini, lalu min XN, ini input sebelumnya. Ini menyerupai sistem IIR, Infinity Impulse Response Order 1. Lalu lanjut di bawahnya, ada Y minus 1, YN, XN minus 1 sama dengan XN. Ini untuk menyimpan variabel sebelumnya agar bisa dipakai pada iterasi selanjutnya. Lalu ada plotting, ini stem sama N-1, bagi YN. Nah, stem ini digunakan untuk menampilkan grafik discrete yang titik-titik, nanti bakal ditampilkan. Lalu ada ini juga menampilkan hasil YN terhadap waktu discrete N-1. Oke, kita masuk ke run. Oke, ini sudah ada figur 1. Di sini kita bisa lihat kesimpulannya. Ini menghitung respons impuls dari suatu sistem discrete. Input berupa sistem impuls Xn sama dengan 1 hanya saat N sama dengan 1, selebihnya 0. Output dihitung dengan persamaan rekursif. Oke. Grafik menunjukkan sistem memiliki memori dan efek umpan balik atau feedback. Karena output YN tergantung pada Y N-1 dan X N-1. Respons sistem bersifat peluruhan. Nilai output menurun seiring waktu dan mendekati 0 menunjukkan sistem stabil. Karakteristik sistem ini stabil karena tidak divergent, linear dan time invariant LTI, lalu bersifat IIR, Infinite Impulse Response yang tadi. Karena menggunakan nilai output sebelumnya, Y dalam kurung N-1. Baik, di sini kami akan melanjutkan konvolusi program. Penjelasannya. Ini adalah pembuat sinyal discrete unit step tertunda. Jika nilai N kurang dari 4, maka unit N dalam kurung N diisi dengan 0. Jika N kurang sama dengan lebih besar dari sama dengan 4, maka UN min 4
dalam kurung N diisi 1. Hasilnya sinyal akan menyala bernilai 1 mulai dari N sampai dengan 4 ke atas. Selanjutnya di sini JN menyimpan nilai indeks. UN menyimpan sinyal dengan bentuk linear yaitu 0,5 dikali N. Ini artinya sinyal U meningkat secara linear terhadap waktu. Selanjutnya penjelasan fungsi subplot, yang dimana M, N, P digunakan untuk menampilkan beberapa grafik dalam satu figur. Sistem digunakan untuk membuat grafik sinyal diskrit yang divisualisasikan ada baris 1 sinyal U, N, baris 2 sinyal UN min 4. Unit step warna merah, baris 3 selisih U, UN min 4 disimpan sebagai X. Baris 4 sinyal V yang merupakan 0,5 juga kemungkinan nanti akan dibandingkan atau dikonvolusikan. Baik, di sini selanjutnya kita akan mencoba merunningkan dari program ini. Nah, baik, ini adalah hasil dari proses konvolusi antara sinyal X dan V. Hasilnya terlihat sebagai sinyal dengan bentuk naik dan kemudian turun. Ini memiliki ciri khas dari hasil konvolusi dua sinyal yang memiliki bentuk rem. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan konvolusi. Close and clear ini berfungsi untuk menutup semua figur dan menghapus semua variabel dari workspace. For n sama dengan 1:100 itu berfungsi untuk perulangan dari 1 hingga 100. Dan UN itu sinyal input berupa jumlah 2 sinyal sinusoidal dengan frekuensi berbeda. Jn sama dengan n ini waktu faktor waktu atau indeks dari 1 hingga 100. H dalam kurung n sama dengan menyatakan sistem dengan respon impuls. H berupa nilai 1 untuk seluruh n, artinya sistemnya dalam sistem dengan respon tetap. Dan untuk subplot dalam kurung 211 itu UN terhadap I atau waktu di subplot bagian atas baris 2 dalam kolom 1 indeks 1. Dan plot dalam kurung J-1U itu indeks J untuk plotting hasil konvolusi jumlah panjang U dan H dikurangi 1 sesuai dengan properti konvolusi aktif. Kemudian untuk di Z ini Z konv dalam kurung UH per 100 itu berfungsi untuk menghitung konvolusi sinyal input U dengan H. Nah, kemudian dibagi 100 karena HN sama dengan 1 sepanjang 100 elemen. Jadi hasil konvolusi perlu dinormalisasi. Setelah itu menampilkan hasil konvolusi di subplot bawah baris 2 kolom 1 indeks 2. Nah, ini nih. Oke, setelah itu kita akan coba run. Nah, sini ada hasil dari codingannya yang memiliki arti kesimpulan yaitu dari sinyal
sinusoidal ini adalah sinusoidal campuran, yang melakukan konvolusi dengan sistem respons. Sistem responnya itu yaitu tetap, yang dimana A dalam kurung N sama dengan 1, dan menampilkan sinyal asli dan hasil konvolusi dalam 2 subplot. Demikianlah video presentasi kami. Mohon maaf jika masih banyak kurang dalam video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.